Oke, hai semua. Hai semua, halo, testing, testing. Oke, hai semua, selamat datang kepada webinar kita pada hari ini yang dibahas oleh IC Market. Hari ini kita akan buat sesi live analysis. Maksudnya saya akan pergi kepada trading view nanti dan saya akan membuat analisis di atas carta live nanti. Ya. Oke, so kalau kamu ada apa-apa soalan sepanjang webinar ini, especially kalau soalan kamu berkaitan dengan trading, technical analysis atau apa-apa saja, tolong tanya di chat box ya. Tolong tanya di chat box. Oke, bagus. Saya akan teruskan kepada disclaimer di sini. Oke, so apa yang penting di sini adalah kamu ik- menyertai webinar kita hari ini dengan intention yang webinar ini hanya untuk pendidikan sahaja. Oke, webinar ini bukan untuk apa-apa em, signal untuk beli atau jual. Webinar ini hanya untuk pendidikan, untuk belajar sahaja. Oke, bila nanti kita pergi kepada live charts, tolong jangan ambil apa-apa yang saya cakap di webinar ini sebagai apa-apa em, advice investment atau apa-apa signal untuk beli atau jual ya. Ini memang bukan group signal. Oke, ini webinar ini hanya untuk pendidikan. Oke, so sekarang saya akan stay di sini sepanjang 1 hingga 2 menit supaya kamu boleh baca disclaimer di sini ya.
Oke, baiklah semua kita teruskan kepada em, memperkenalkan host Anda pada hari ini yaitu saya. Oke, yang tidak lagi kenal dengan saya, nama saya Cassandra. Kamu boleh panggil saya Kes sahaja. Saya seorang investment analyst dan prop trader di yang berduduk di Singapura. Oke, so saya dari sebuah firma namanya Everest Fortune Group. Kita satu firma penyelidikan. Kita telah diiktirafkan sebagai finalis untuk eh, Forex dan equity research terbaik untuk beberapa tahun. Jadi kerja kita di sini adalah untuk fokus market, untuk study market, untuk fokus pergerakan di atas apa-apa pasangan Forex. Oke, so selain itu saya juga seorang prop trader. Maksudnya saya telah diberi um, funding daripada beberapa firma untuk buat trading untuk diorang lah. So, apakah caranya saya dapat funding ini? Ialah sebab saya sudah lulus ujian-ujian yang um, diorang memberi dengan saya. So, ujian-ujian itu biasanya memerlukan seorang trader mendapat profit sebanyak 10% dalam satu bulan. Oke, 10% dalam satu bulan itu ada 22 trading days. Jadi saya diperlukan untuk mendapat 10% dan cara saya mendapat percentage itu adalah dengan menggunakan technical analysis dan menyambungnya dengan fundamental analysis. Jadi kalau kamu ada apa-apa soalan yang kamu mau tanya tentang fundamental analysis atau technical analysis, kamu boleh tanya di chat box dan saya akan mengusahakan untuk menjawabkan soalan-soalan kamu ya. Oke, so mari kita terus dengan agenda kita pada hari ini yaitu cheat sheet checklist dan sesi analisis. Oke, ini adalah cheat sheet checklist yang saya biasa memakai untuk membuat analisis saya di Carta. Oke, membuat analisis saya di Carta. Yang pertamanya adalah untuk memakai tahap-tahap horizontal, trendline, dan channel. Apakah sebabnya untuk memakai trendline, channel, dan tahap-tahap horizontal ini? Em, Sebabnya memang senang, sebab saya seorang trend trader. Tolong ingat ya, apa-apa yang saya mengong- menyong- kongsi sama kamu di webinar ini adalah pandangan saya sebagai seorang trader, experience saya, dan saya punya hanya saya punya based on saya punya experience. Oke, so apa yang saya hendak kongsi di sini adalah saya seorang trend trader. Trend trader itu adalah seorang trader yang mengikut trend. Maksudnya, adakah harga bergerak di atas uptrend atau downtrend itu memang penting untuk style atau cara saya mencari analisis, membuat analisis di atas carta. Oke, sebab kalau harga tengah bergerak dalam uptrend, kalau harga tengah bergerak di dalam uptrend, saya punya fokus atau saya punya agenda adalah untuk masuk dengan entry buy. Ya, sebab saya mau ikut trend. Oke, kalau harga tengah bergerak dengan downtrend, saya punya agenda adalah untuk masuk dengan entry sell. Oke, so selain itu saya akan keluarkan tahap-tahap Fibonacci dan Fibonacci dan tahap-tahap horizontal untuk cari saya punya entry, stop loss dan take profit. So untuk mencari uptrend dan downtrend itu saya akan yang pertamanya keluarkan trendline atau channel untuk tengok kalau ada apa-apa channel dan trendline yang boleh dipakai di atas carta. So trendline itu sekurang-kurangnya mesti ada 3 sentuhan.
Oke, 3 sentuhan. Dan channel itu sekurang-kurangnya mesti ada 4 sentuhan, 2 di arah atas dan 2 di arah bawah. Maksudnya 2 di arah resistance dan 2 di arah support. Oke, itu sangat penting ya. Oke, so selain itu, kalau semua ini sudah siap, saya akan cari kalau ada apa-apa tahap horizontal yang boleh dipakai, seperti eh, yang ditulis di sini, pullback, overlap, swing high, swing low, dan apa-apa tahap Fibonacci. Apa-apa tahap Fibonacci. Kalau semua ini sudah siap, saya akan cari kalau ada apa-apa chart patterns. Contohnya wedges, triangle, double top, double bottom, head and shoulder, inverse head and shoulder, triple top, triple bottom, teacup, dan seterusnya. Oke, sebab ini chart pattern ini akan membantu saya melihat carta dengan lebih terang supaya saya boleh pahami kalau harga tengah bergerak dengan uptrend atau downtrend. Oke, mengikuti carta-carta di sini. Oke, so selain itu kalau itu sudah siap saya akan keluarkan moving average. Biasanya settings saya akan letak 200 dan 50. Oke, moving average 200 dan 50. Yaitu kalau harga kalau moving average 50 tengah bergerak di atas moving average 200 itu dikira sebagai atau dipanggil golden cross. Oke, golden cross itu maksudnya harga tengah bergerak dalam uptrend. Kalau 50 moving average itu bergerak di bawah 200 moving average, maksudnya itu adalah satu death cross, itu adalah satu um, signal yang harga tengah bergerak di dalam downtrend. Oke, kalau semua itu sudah siap, saya akan keluarkan apa-apa natural moving average kalau ada. Biasanya kalau golden dan death cross itu boleh dipakai, saya tidak akan keluar moving average lagi lah, natural moving average. Oke, terakhirnya untuk indikator, saya akan keluarkan stochastics dan RSI. Oke, stochastics dan RSI ini saya akan tengok kalau ada 3 sentuhan, 3 bounce atau reaksi di atas stochastics dan RSI itu. Oke, saya akan tengok kalau ada 3 reaksi di RSI dan stochastics itu untuk ya menjadi valid atau sah. Oke, so selain itu, kalau ada apa-apa divergence di atas stochastics dan RSI. Kalau apa-apa divergence di atas stochastics dan RSI. Stochastics dan RSI itu boleh membantu seorang trader tengok kalau ada apa-apa divergence dengan memakai oscillator itu. Kalau harga tengah bergerak di dalam uptrend dan di oscillator itu harga tengah bergerak di dalam downtrend, itu adalah forecast atau signal yang ada kemungkinan trend reversal. Oke, ada kemungkinan trend reversal. Oke, so kalau semua indikator itu sudah dipakai, saya akan keluarkan korelasi untuk tengok kalau ada apa-apa korelasi yang boleh dipakai. Oke, so contoh korelasi di sini adalah yang pertamanya, any strong related, apa-apa mata wang, pasangan mata wang yang boleh membantu kamu membuat analisis yang lebih tinggi probability-nya. Contohnya ialah menggunakan mata wang kepada mata wang. So, EUR berbanding kepada satu mata wang lain. Oke, EUR kepada USD. Kalau kamu mau masuk dengan entry buy di sini, oke, kalau kamu mau masuk dengan entry buy di EUR USD ini, maksudnya eh, kamu mengharap kamu punya fokus adalah EUR Euro itu mata uang Euro tengah meningkat dengan harga dan mata uang US dollar tengah menjatuh. Oke, kalau mata uang US dollar tengah menjatuh, maksudnya kalau saya keluarkan carta DXY yaitu US dollar index,
DXY, yaitu US Dollar Index, kita akan menampak DXY itu menurun juga. Kenapa? Sebab US Dollar itu boleh, DXY itu adalah indeks, bukan indeks ya, adalah carta yang dipakai untuk mengikut gerakan di mata uang US Dollar. Oke, so selain itu, contoh yang boleh dipakai untuk korelasi adalah mata uang kepada komoditi. Contoh yang diberi di sini adalah Canadian dollars, oke? Mata uang Canadian dollars kepada harga minyak. Oke, kenapa harga minyak? Sebab Kanada itu, negara Kanada itu adalah satu negara yang sentiasa mengeluarkan dan memproduksi minyak dengan kuantiti yang besar. Oleh itu, harga minyak itu memang terikat, mata uang dia memang terikat kepada harga minyak. Biasanya kalau harga minyak em, naik, oke, bergerak dengan uptrend, Canadian dollars ikut juga, oke. Walaupun bukan selalu lah, tapi biasanya kalau harga minyak itu menurun, Canadian dollars ikut menurun juga. Oke, seterusnya adalah korelasi mata uang kepada mata uang, Australian dollars kepada New Zealand dollars contohnya. Oke, so Australian dollars itu biasanya bergerak dalam satu posisi sama dengan New Zealand dollars. Kalau Australian dollars itu harga dia naik, New Zealand dollars itu ikut naik juga. Kalau New Zealand dollars itu menurun, Australian dollars itu juga menurun. Kenapa? Sebab mata uang dia memang terikat kepada satu sama lain. Oke, bukan 100%, bukan 100%, tapi ada juga kaitannya. Oke, so kalau semua ini sudah siap, maksudnya saya boleh buat keputusan kalau saya mau masuk dengan entry reversal atau breakout, dan di situ saya akan ada analisis saya. Oke, so saya akan stay di sini. Sebentar ya, saya akan keluarkan trading view. Hmm, Bagi saya 1 menit untuk keluarkan trading view ya. Oh, sebentar.
Oke, semua oke ya. Oke, kita boleh nampak di sini. Saya akan keluarkan tiga carta supaya kita boleh buat analisis di tiga carta ini. Pertamanya adalah ETH USD. Kenapa ETH USD? Sebab ini adalah satu eh, pasangan Ethereum, EUR USD dan XAU USD. Okay, transfer price is slightly being pulled back to green zone. Therefore, buy is to sell for price to reach green zone. TP is higher in case price cannot move further. Okay. Um, kita boleh nampak di sini untuk last time I took you guys was last Tuesday. Okay, so untuk 3 hari bulan February, 3 hari bulan February. Okay, sorry, not 3 hari bulan February. 27 hari bulan Februari. 27 hari bulan Februari. Oke, nampak di sini trade-nya memang oke, memang menjadi, tapi stop loss-nya could have been higher. Oke, this is a good review. Oke, ini adalah satu review yang bagus ya. Oke, saya tidak tahu kenapa stop loss-nya diletak di sini. Actually, stop loss-nya perlu diletak di atas sini, swing high di sini. Oke, kalau stop loss diletak di sini, nampaknya trade ini memang cantik sangat ya. Satu kepada 8. Trade 1/8. Ini memang trade setup yang bagus kalau tidak kena stop loss-nya. Tapi stop loss-nya memang hit, so tidak boleh dipaksa. Oke, kita teruskan hari ini dengan membuat analisis di ETH USD semula. Oke, trendnya memang downtrend. Oke, so kalau kita ikut sheet-sheet tadi, pertamanya adalah untuk mencari trend line. Oke, kita nampak di sini trendline dia memang tidak boleh dilukis, tidak apa. Saya coba channel. Channel tidak boleh juga. Oke, tidak apa. Kalau kamu um, keluarkan trendline, keluarkan channel dan dua-duanya memang tidak boleh. Tidak apa, tidak perlu paksa ya. Memang tidak perlu paksa. Oke, kenapa? Sebab trendline dan channel itu hanya dipakai sebagai suatu em, sesuatu rujukan di manakah harga tengah bergerak. Tapi yang paling penting itu trendline dan channel itu dipakai supaya kita boleh tahu kalau harga tengah bergerak dalam uptrend atau downtrend. Tapi memang ketara di sini harga memang bergerak dengan downtrend. Kenapa? Sebab lower lows, lower lows, lower highs. Oke.
Jadi di sini memang sudah ketara harga tengah bergerak di dalam downtrend. So tidak perlu lagi eh, paksa trendline atau channel itu kalau memang tiada. Oke, kalau memang tiada tidak payah paksa. Hmm. Oke, tidak apa, kita teruskan dengan analisis di sini ya. Saya coba tengok time frame yang lain kalau ada apa-apa tahap yang boleh dipakai. Oke, di sini memang ada juga di daily, di weekly. Hmm. Oke, kalau kita mengikuti trendline di sini, jangan paksa ya. Tidak perlu paksa ya. Tolong ingat, trendline itu hanya satu rujukan, oke? Rujukan di pasar untuk eh, membantu kita tengok struktur, oke? Di manakah harga tengah bergerak, oke? Struktur di manakah harga tengah bergerak. Oke. Um, I think there's a bit more room. Okay. So Ethereum ini sudah sampai sesuatu tahap horizontal di sini. Adakah harga akan terus menurun? Actually, I think memang ada uh, memang ada peluang untuk harga menurunnya. Bentar ya.
Tolong sabar ya. Tidak nampak lagi kalau ada apa-apa. Em, tahap yang boleh dipakai. So, sekadar ini adalah saya punya take profit. Em, entry-nya di sini ya. Stop loss-nya di atas sini. Oke, kita keluarkan benda-benda lain di cheat checklist itu. So, pertamanya adalah trend line dan channel yang memang tidak boleh dipakai sudah, memang sudah siap. Sebab struktur di charta memang tidak memberi kita peluang untuk memakai trend line dan channel. Oke, tidak apa. Tahap-tahap horizontal. Oke, selain di sini, swing low di sini. Tahap-tahap horizontal line adalah di zone sini. Oke, zone sini yang saya nampak. Oke, harga boleh bergila. So, ada dua option sekarang. Pertamanya adalah untuk masuk entry sell di sini. Take profitnya di sini atau di sini. Tapi kalau saya letak take profit di sini, memang distributornya tidak mengerti sudah. So, distributor di sini tidak mengerti juga actually. And this is the best I can do. Oke, tidak apa, saya akan keluarkan 250 moving average. Dia memang dalam downtrend, downtrend yang kuat actually.
Oke, so selain 50 dan 200 ini telah menunjukkan harga bergerak di dalam downtrend. Oke, so tidak ada apa-apa yang membingungkan di sini. Oke, dia memang tengah bergerak downtrend. Oke, apa yang saya mau keluarkan sekarang adalah moving average. Oke, EMA. Oke, so settingsnya saya boleh letak. Saya coba ya dengan settings maybe 55. Ingat, dia mesti ada 3 sentuhan ya. Getting there, getting there. Oke, 80 moving average. Oke, kita boleh nampak di sini. Harga datang ke sini, lepas itu reject. Datang ke sini, reject. Datang segini, reject. Tembus. Datang ke sini, reject. So, adakah 3 kali? Um, I guess here can be smoother. Okay, but aku memang oke dengan setting inilah. Oke, so di sini ada 1 sentuhan, 2 sentuhan, dan 3 sentuhan. Walaupun di sini tidak, ini bukan sentuhan yang bagus ya, but actually di sini kalau kita adjust lagi settings di sini mungkin boleh dapat yang lebih cantik. Oke, so sekadar sini harga memang tengah bergerak di dalam downtrend lah. So tidak ada apa-apa yang membingungkan. Oke, untuk ini um, kita sudah keluarkan Death and Golden Cross, kita sudah keluarkan Natural Moving Average. Oke, sekarang saya akan keluarkan, tengok kalau ada apa-apa chart patterns. Oke, memang tidak ada apa-apa chart patterns yang berkaitan kepada chart di sini. Oke,
Oke. Boleh. Kita teruskan. So, sekadar sini saya perlu harga buat breakout di sini. Oke. Dia mesti buat breakout supaya saya boleh confirm kalau harga akan terus menurun. So, obviously, take profit yang lebih selamat adalah untuk aim di sini, swing low di sini. Oke. Tapi ada kemungkinan besar dia akan sampai ke sini juga. Oke, 1.600 zone 1.600. Oke, so selain itu kita sudah tidak apa-apa, ada apa-apa chart pattern, saya akan keluarkan stochastic and RSI ya. Hmm. Um, not really, not really a divergence. Oke, tidak apa. Stochastic ini saya tentukan kepada 21, 5, dan 3. Oke, nampaknya memang masa sudah sampai untuk reversal. Oke, kita boleh nampak harga sudah sampai sini, ada peluang harga akan terus turun. Oke, I'm quite confident with this trade actually. Ini setup probability yang tinggi ya. Oke, ini setup probability yang tinggi. Ini memang adalah satu trade yang saya sendiri akan masuk. Oke, ini memang satu trade yang saya sendiri akan masuk. Oke, so kita akan teruskan kepada carta-carta lain. Tolong bagi saya seminit ya. Saya ambil air dulu. Oke, kita teruskan kepada EUR USD. Let's go. Price will pull back. Oke. Bilakah saya buat analisis ini 27 hari bulan. Oke. So, price has reached resistance on weekly time frame and
And daily horizontal return going higher is not impossible, but would need momentum, which price has seemed to lose. Oke, so 2 minggu lalu saya punya fokus adalah ini adalah sell entry dari 2 minggu lalu. Adakah harga akan terus menurun dari sini? Saya coba buat analisnya sekali lagi ya. Apakah kenapa saya pilih? I think I'm okay with this analysis. Memang oke dengan analisis ini, tetapi um, hmm, oke. Tiga sentuhan, satu, ini boleh dikira lah, dua, tiga, empat. Oke, so harga tengah bergerak belok ke trend. Ini semuanya nampak uptrend. Saya akan keluarkan sebentar ya. Kalau downtrend ini berlaku, ini memang hanya pullback yang temporary, oke, short term pullback.
Ini hanya short term pullback. Ini bukan pullback yang panjang. Oke, so ini bukan pullback yang panjang. Oke, so tidak apa. I think sekadar sini ini memang adalah ini memang adalah secara probability rendah. Walaupun ada kemungkinan harga akan tarik balik juga, tapi probability-nya memang rendah. Kalau saya masuk dengan trade ini memang boleh dikira macam dipaksa lah. Oke, so sekarang kita tengok XAU USD. Kita boleh nampak di sini XAU USD sudah mula bergerak sideways. Oke, sudah mula bergerak sideways, maksudnya momentumnya sudah hilang. Oke, momentumnya sudah hilang. Oke, so sini fokus saya untuk fokus yang paling cepat. Oke, di sini adalah untuk masuk dengan entry sell. Kalau saya mau cari setup yang cepat, ini adalah setup yang paling cepat saya baru dapat lah. Oke, I think there is no trend. I think harga tengah bergerak sideways dan saya punya fokus adalah harga akan terus bergerak sideways. Ini memang tidak boleh membantu kita sekarang ini. Tuh. Okay, so I think safer, lebih selamat kalau entry-nya adalah entry buy. Oke, lebih selamat untuk menunggu harga tarik balik ke sini, lepas itu masuk dengan entry buy. Oke, so um, itu sahaja webinar kita pada hari ini. Oke, um, saya akan jumpa kamu lagi minggu depan ya.
Bentar ya, I'm trying to see. Sudah berapa lama webinar ini? Oke, tidak apa. Oke, saya akan coba kamu lagi minggu depan. Harap kamu dapat apa-apa informasi yang berguna dari webinar kita pada hari ini. Saya harap apa-apa setup yang telah dibuat hari ini memang ada pokoknya dan boleh membantu kamu memikir dengan pandangan yang lain bila kamu masuk ke carta nanti. Oke, ya. Baik semua, terima kasih. Jumpa lagi minggu depan, masa yang sama, 17 hari bulan Februari, yaitu Chinese New Year. Oke, bye semua. Thank you.